Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk hari ini saya mau full ngoprek mikrotik ya. Bisa jadi apa sih mikrotik itu? Apakah ada daya jualnya atau pasarannya seperti apa? Nah, ini banyak dibuat di sana yang bisa kita pasarkan ya. Salah satunya membuat koneksi internet gateway di kantoran, di warnet, kemudian di kafe-kafe, bikin hotspot dan sebagainya, itu bisa menjadi daya jual kita. Nah, di rumah sendiri pun juga kita bisa bikin model RT RW net dan sebagainya. Ya. Nah, untuk itu semua mungkin bisa disimak video ini. Kita akan ngoprek agak panjang hari ini dengan topologi sederhana seperti ini ya. Nanti ini topologi sederhananya. Nanti saya coba satu, misalkan ke arah wifi-nya belum ada nih, wifi-nya kita bikin hotspotan. Nah, itu bisa. Ya. Ya. Contoh kita punya topologi ini dari modem turun ke mikrotik. Biasanya kalau kita punya modem di rumah, itu bisa kita colokkan pakai kabelan, kemudian pasang di mikrotik. Contoh misalkan dipasang di ether 1. Nanti ether 2, 3, 4 itu bisa dipakai buat LAN. Ya, tapi ini semua nggak saya pasang semua ya. Saya akan coba definisikan 2 aja nanti, ether 2 dengan WLAN 1 aja. Ya, dengan topologi standar. Nah, topologi standar. Misalkan saya pakai IP ether 2 itu 2.1, nanti WLAN 1-nya pakai 3 misalnya, ya. Nah, ini hanya gambaran topologi. Sebenarnya banyak topologi yang bisa kita pelajarin, yang bisa kita buat ya. Misalkan, nah seperti ini. Nah, ini juga bisa kita pelajarin. Kalau topologi yang lain, ini bisa juga. Nah, ini bisa, ini yang pas nih. Mau kita coba yang ini ya. Kita coba yang ini. Jadi ada ether 2 sama ether 3 hotspot, tapi ini kombinasinya pakai ether 3. Nanti yang ether 3-nya kita ganti dengan WLAN ya. Oke, bagaimana cara nyetingnya? Nah, sebelum kita lanjut ya, silahkan dibantu klik subscribe, kemudian aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notif video terbaru dari YouTube ini ya. Baik, kita lanjut. Yang pertama kita lakuin adalah hubungkan mikrotik dengan laptop kita. Kalau sudah terhubung, maka nanti buka aplikasi Winbox-nya, dan pada bagian network ya, kita refresh, dia akan muncul MAC address dengan IP yang kosong atau IP address pabrikan seperti ini. Nah, ini karena sudah pernah saya setting, maka IP-nya ini masih kosong. Nah, kemudian saya klik connect, user default-nya admin, password-nya nggak ada ya, kosong. Klik connect, kemudian langkah berikutnya setelah connect, karena kita pengen bangun benar-benar ini free dari konfigurasi kita sendiri, kita bisa ngapusnya lewat sistem reset. Nah, ini kita reset dulu total semuanya. Keep, no default, no backup. Nah, kemudian kita reset. Ini nggak saya lakuin karena saya udah melakukan reset di awal ya. Nih buat teman-teman yang mau kosong, benar-benar kosong, silakan direset dulu. Nah, kalau udah direset, nanti ciri-cirinya sudah terreset itu seperti ini. Nah, WLAN 1. Nah, internet saya akan ngambil dari ether 1, ini sudah saya pasang ke modem, kemudian ether 2 ini masuk ke laptop saya. Nah, pada bagian topologi nanti kita buat seperti ini. Ether 2 192.821, kemudian WLAN 1 kita bikin ke arah 3.1. Nanti di sini WLAN 1 ya. Baik, langkah yang pertama setelah selesai direset, kita akan bikin penamaan dulu. Kenapa dikasih nama? Supaya kita gampang manajemennya. Dan kita tahu pot ini larinya kemana. Misalkan ini saya kasih nama modem, artinya ether 1 itu nyolok ke modem. Ether 2, kalau di topologi tadi kita kasih nama apa ini sini? Ether 2-nya nggak ada namanya ya. Anggap aja kita larikan ke sini LAN, ya kan? LAN. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk WLAN 1-nya kita enablekan. Kita enablekan WLAN 1 juga kita larikan ke LAN. Ini LAN ya. Artinya
Untuk yang pakai kabel bisa nyolok ke port 2, untuk yang pakai WiFi bisa colok ke WLAN 1. Nah, kemudian berikan IP address. IP address-nya untuk Ether 2-nya tadi di topologi kita berikan IP 192.168.2.1. Baru kita setting di sini, tambahkan 192.168.2.1 prefix 24. Ini untuk Ether 2. Nah, apply, kemudian oke. Kita bikin lagi untuk WLAN 1. 192.168.3.1 prefix 24 untuk WLAN 1. Nah, nanti kita akan bikin konsepnya di sini untuk DHCP client, DHCP server. Nah, kemudian yang 31 ini kita bikin coba ke hotspot. Ya, kita bikin jalurnya seperti itu. Jadi yang pakai kabel bisa connect otomatis tanpa harus login. Nanti yang 31 ini ke WLAN 1-nya ini kita bikin pakai autentikasi login, pakai hotspot. Nah, berikutnya adalah berikan IP DNS. DNS-nya kita pakai yang standar aja dulu, yang gampang diingat, 8.8.8. Ini punya Google ya. Kemudian jangan lupa di allow. Kenapa di allow? Pada saat kita centang seperti ini, jika kita tidak hafal IP server DNS, maka server dari gateway dari IP interface ini kita bisa jadikan sebagai IP DNS. Itu alasannya ya. Apply oke. Kemudian kita buatkan arah firewall-nya. Ini penting, kenapa? Karena IP lokal kita supaya bisa terkoneksi dengan internet, maka kita buatkan NAT supaya ada yang mentranslasikan dari IP lokal ke IP publik. Tambahkan NAT-nya. Kemudian pada bagian general pilih SRC NAT out interface yang berhubungan langsung dengan modem. Nah, di sini yang berhubungan langsung dengan modem siapa? Nah, ini udah kita kasih nama tadi, Ether 1 modem. Nah, itu berarti kita lebih enak, lebih gampang ngapalnya. Kemudian action-nya Mas Buret. Nah, apply. Oke, ini udah jadi, udah bikin. Router secara koneksi ping ke klien sudah bisa. Gimana caranya? Ya di klien kita misalkan pasang laptop ke Ether 2, kemudian berikan IP 192.168.2.2. Ya, dengan subnet mask standar itu sudah bisa ping, namun belum bisa terkoneksi ke internet. Bagaimana untuk koneksi ke internet? Dari gambaran topologi yang tadi saya sampaikan, kita akan minta IP DHCP client ke modem ya melalui Ether 1. Gimana caranya? Caranya adalah request IP-nya menggunakan IP DHCP client. Nah, tambahkan yang terkoneksi dengan modem siapa? Nah, ini penamaan tadi, lagi-lagi penamaan itu penting ya. Ether 1 modem, kemudian kita apply. Oke, jangan lupa dicolok ya. Ether 1-nya kalau udah dicolok, dia akan mendapatkan IP address dinamis seperti ini, dan kemudian pada bagian IP address-nya akan ada muncul IP baru yang statusnya D, artinya IP-nya adalah IP dinamik. Nah, kalau udah seperti ini router kita udah terkoneksi. Gimana caranya? Ping 8.8.8 ya. Nah, itu udah terkoneksi. Kemudian kita coba ping ke google.com. Udah terkoneksi. Kita ping ke yang lain, ping misalkan facebook.com. Enter. Nah, ini juga udah terkoneksi. Tapi ini baru di sisi router. Di sisi laptop kita belum terkoneksi. Nah, gimana cara mengoneksikan agar laptop kita sudah bisa terkoneksi? Maka kita harus bikin jalur untuk ke jaringan LAN-nya. Mau statik, kalau statik ya tinggal kita atur IP address-nya. Di laptop ini ya, kita buat change adapter setting-nya, option-nya. Nah, di sini saya punya LAN. LAN ini kalau mau yang statik berarti kita ganti IP-nya yang satu network. Misalkan di sini kita berikan IP 192.168, kita connect ke Ether 2 ya. 2.2 atau 20. Kenapa 20? Nah, ini rank dari prefix 24 itu antara 0 sampai dengan 255. 0 itu adalah IP network, sedangkan 255 itu adalah IP broadcast. IP yang bisa dipakai berapa?
IP yang dipakai adalah IP 1 sampai dengan 254. Karena IP 1 udah dipakai di Ether 2, maka tidak boleh dipakai lagi. Jadi sisanya adalah 2 sampai dengan 254. Nah, ini makanya saya bisa masukkan IP 20. Nah, 192.168.2.20, kemudian gateway-nya 192.168.2.1. Kenapa 2.1? Karena kita connect ke Ether 2 ini. Jadi gateway-nya itu adalah ini. Nah, DNS tadi, ketika saya centang allow, DNS allow, di sini ada saya centang allow, ya, allow remote request. Kalau kita nggak hafal IP DNS 88, kita boleh masukkan IP 192.168.2.1. Artinya IP gateway ini bisa dijadikan sebagai IP DNS dengan catatan sudah dicentang. Atau tambahkan lagi di sini 8.8.8. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian close. Nah, detail udah bisa, tinggal kita uji CMD melalui Windows-nya. Ping 8.8.8 enter. Ya, nah ini udah terkoneksi. Ping apa lagi? Ping yahoo.com. Nah, ini udah terkoneksi. Kalau mau bukti lengkap lagi, bisa kita buka browser, ya. Kemudian kita cek misalkan satu situs, ya, youtube.com. Ya, ini udah keluar simbolnya. Saya tutup dulu. Ini tergantung bandwidth teman-teman ya. Kalau bandwidthnya kenceng, ya otomatis juga kenceng di sini ya. Ini karena bandwidthnya share yang saya pakai di kantor. Jadi ya maklum kalau lambat seperti ini. Oke. Nah, ini udah terkoneksi. Kalau tadi kita menggunakan statik, artinya kita ngatur satu persatu IP address di koneksi klien. Bagaimana kalau kita mau bikin dinamis? Kalau mau bikin dinamis, caranya adalah buatkan DHCP server di Ether 2. Caranya gimana? Menu IP, DHCP server. Nah, DHCP server di sini kita ambil menu pada bagian tab DHCP. Nah, DHCP server sendiri ini ada setupnya, ya, ada menu setupnya. Menu setupnya, nah ini memudahkan kita bikin DHCP nggak perlu satu persatu, bisa langsung menggunakan wizard yang ada di sini. Jadi kita pilih DHCP-nya Ether 2, next, IP networknya 2.0 benar, kemudian IP gateway-nya adalah 2.1 benar. Kemudian rank yang mau kita sewakan. Artinya IP yang mau disewakan dari berapa? Dari 2 sampai 254. Artinya full semua disewakan boleh. Kalau mau nyewakan 10 ya tinggal dihitung 2 sampai berapa sama dengan 10. Nah, boleh seperti itu. Ini artinya IP yang akan disewakan. Jadi nanti si klien akan mendapatkan IP dari sini. Mulai dari 2 sampai dengan 254. Bisa jadi IP saya dapat 254, bisa dapat 253 dan sebagainya. Karena dinamis ya, sifatnya dinamis. Next, kemudian DNS servernya, karena ini tadi hasil request, jadi diambilkan dari DNS yang dinamisnya. Next, selesai. Oke. Nah, untuk ngecek kliennya gimana? Pada bagian lisis. Ini belum ada kliennya. Siapa kliennya? Adalah laptop kita. Laptop kita tadi, kita bikin statik ya. Sekarang kita mau jadikan dia dinamis. Kita buka TCP/IP properties, ini kita obtain-kan. Nah, obtain, oke. Nah, setelah oke, baru kita lihat lagi. Nah, ini kenapa winbox-nya tertutup? Karena di sini ada hasil request baru. Nih, 192.82.254. Tadi pada saat kita bikin DHCP, kita sewakan sampai dengan 254. Nah, laptopnya sudah ada nih kliennya. Nah, namanya laptop BMS. Ini laptop saya sendiri, Hikmata Studio. Kemudian saya dapat IP berapa? 254. Jadi kita sebagai admin, kita bisa melihat siapa sih yang terkoneksi atau siapa sih yang membuat yang menggunakan DHCP kita. Maka melihatnya perlu di menu bagian lisis. Nah, ini ada bagian lisis ini. Nah, laptop kita sama. Kita lihat IP-nya dapat berapa? 192.168.2.254. Sama ya. Nih, kalau yang statik tadi kan kita bikin 20. Nah, ini 254 itu artinya dinamis. Gimana membuktikan bahwa ini dinamis? DHCP enable yes.
ya. MAC address-nya 226C. Di sini 226C. Nah, itu berarti sudah benar. Nah, ini untuk bagian DHCP servernya. Ya, DHCP server. Nah, di DHCP server kita bisa main apa aja. DHCP server kita bisa bikin kontrak. Artinya laptop ini akan mendapatkan IP ini secara terus-menerus. Artinya nggak dinamik. Tapi masih tetap jalur DHCP. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah laptop ini ketika dia connect, dia akan mendapatkan IP 254. Nggak ngisi ya dari IP yang di sini, yang mana tadi? Saya buka dulu. Open network sharing centernya, cek adapter optionnya. Jadi ini IP ini dia akan selalu mendapatkan IP 254. Nah, caranya adalah dibuatkan klik kanan MAC static. Nah, meskipun nggak ada yang connect atau meskipun ada yang connect baru, nah IP ini pasti akan selalu dipakai pada laptop yang memiliki MAC address 6C, 226C. Jadi nggak bisa disewakan ke yang lain karena udah kita bikin static. Atau kalau misalkan kita mau kasih IP-nya ini yang 2 gitu kan, IP 2. Nah, kita bisa juga rubah seperti ini. Nah, ini kita kasih IP 2 di laptop kita, nantinya harusnya udah berubah jadi 2. Gimana cara kita ngerubahnya adalah kita mainkan enable disable dulu. Ya. Nah, di sini disable dulu. Nih, winbox kita otomatis akan tertutup nih. Nah, kemudian baru enable kan. Setelah enable kan, tadi kita buatkan statiknya 2 ya. Statik di dinamis router list-nya dia dapat IP 2.2. Nah, ini sudah sesuai ya, sudah sesuai. Jadi artinya ini dikontrak ya. Kontrak. Pak, ini kasusnya buat apa? Misalkan kita pengen jalur dinamis seperti ini, kemudian kita nggak pengen nyeting IP di klien, tapi IP klien itu kita pengennya nggak berubah-berubah. Nah, kita bisa buatkan yang model statik ini tadi. Ya, oke. Terus kemudian berapa lama penyewaan? Penyewaan ada pada bagian DHCP. Nah, ini DHCP ini defaultnya di settingan saya kita akan sewakan selama 10 menit. Ya, artinya 10 menit. Jika saya main udah 10 menit kemudian saya matikan, ya DHCP itu akan ditawarkan ke yang lain lagi. Ya, artinya siapa yang hidup duluan atau komputernya terkoneksi duluan belum sudah pas bisa jadi IP tersebut udah dipakai yang lain. Gitu, ya. Apply. Oke. Nah, kemudian jalur berikutnya contoh kita akan pakai untuk Ether 2 WLAN 1. Nah, WLAN 1 misalkan mau koneksikan ke WiFi laptop kita atau handphone kita tanpa menggunakan kabel. Jadi menggunakan jalur WiFi. Nah, ini saya pakai router Mikrotik Hublet ya. Hublet yang saya pakai ya. Ini mendukung 1 WLAN. Nah, sebelum kita buat WLAN-nya untuk koneksi ke klien, kita aktifkan dulu WLAN-nya. Salah satunya diberikan SSID ya. WLAN-nya klik WLAN, kemudian WLAN-nya diklik 2 kali, wireless, SSID-nya kita ganti. Supaya dia bisa memberikan layanan jaringan WiFi tanpa kabel, maka dibuatkan yang namanya modenya adalah AP Bridge. Ya, baru di sini kasih SSID-nya. Misalkan apa? Hotspot, ya, rumah, sembarang, atau kafe apa, atau kantor apa, itu bisa. Tergantung kalian masing-masing mau dibikin apa. Kemudian security dan sebagainya nggak perlu. Kenapa? Nanti kita bikin security-nya, password-passwordnya ada di hotspot. Apply. Oke. Jadi di WLAN cukup disetting AP Bridge, kemudian berikan SSID-nya. Nah, WLAN ini bisa masuk di wireless atau masuk di interface juga sama nih, ada WLAN 1. Ini juga sama, bisa. Nah, kalau sudah, sekarang akan kita bikin jalur hotspot. Masuk ke menu IP, kemudian masuk ke hotspot. Nah, hotspotnya, server profil, hotspot setup, pilih WLAN 1, next. Nah, masquerade-nya tadi kita udah bikin, jadi nggak perlu dibikinkan lagi, ya. Nah, nggak perlu dibikinkan lagi, maka nggak perlu dicentang.
Next, yang mau kita sewakan seberapa banyak IP address-nya. Nah, misalkan saya mau nyewakan semua dari 2 sampai dengan 254, ya tinggal naik aja. Kalau misalkan mau disewakan hanya sebagian, ya tinggal dihitung, dituliskan di sini. Yang jelas IP-nya jangan melebihi dari IP 254 karena private-nya 24. Ya, next, sertifikatnya nggak ada, SMTP-nya nggak ada, kemudian DNS servernya masih 88, default yang kita bikin tadi. DNS name-nya buatlah DNS yang nantinya ketika si klien pengen buka halaman login bisa lebih mudah menghubungin. Misalkan saya buat saya.ok, syaratnya DNS kan ada titik, ya kan? Berarti ini sudah mewakili. Saya.ok, kemudian next, user yang akan dipakai untuk login, ya. Bikin salah satu user di sini, nggak harus admin. Ya, intinya jangan sampai nanti kita bikin hotspot kita nggak bisa login. Kenapa? Nggak tahu usernya. Makanya kita diminta untuk buat satu user. Ya, misalkan saya bikin dulu usernya admin, default aja ya, passwordnya kosong. Next. Nah, ini udah jadi. Nah, udah jadi, kita tinggal coba login. Nah, saya akan login menggunakan handphone saya. Kita lihat pada bagian lognya juga. Log. Kemudian di sini user yang aktif kita bisa lihat. Saya coba pakai handphone dulu, nanti setelah ini baru pakai laptop ya. Nah, ini nggak kerekam ya, videonya nggak kerekam. Saya coba koneksikan dulu. Teman-teman bisa lihat pada bagian lognya. Pada bagian lognya bisa dilihat di sini ya. Saya sambil koneksikan handphone saya. Hotspot rumah. Tadi kita bikin hotspot rumah. Ya. Hotspot rumah. Nah, ini sudah dapat. Handphone saya dapat IP 1912. Kemudian handphone saya minta untuk login ya, untuk login. Kalau kita lihat dari host yang di sini, nah ini hostnya sudah ketemu nih ya, bukan 12, maksudnya IP-nya 254 ya, bukan 12 MAC-nya. Nah, IP-nya dapat 254, kemudian saya login tadi usernya admin tanpa password ya, admin tanpa password. Oke. Nah, ketika saya login, maka pada bagian aktif ya, usernya nanti bisa masuk di sini. Ya. Nah, nanti di sini udah terkoneksi ya, terkoneksi. Jadi pada bagian aktif dia muncul. Nah, sekarang saya akan coba bikin user baru. Ya, saya akan coba bikin user baru. Misalkan saya tambahkan usernya adalah user 1 default. Oke. Saya akan coba login pakai laptop. Nah, kalau login pakai laptop syaratnya adalah Winbox-nya, kabelnya kita cabut. Ya, ini kabelnya saya cabut dulu. Nanti di sini akan disable ya. Nah, itu disable. Kemudian saya cari yang namanya tadi hotspot rumah. Hotspot rumah nih. Klik, kemudian connect. Setelah connect, biasanya dia akan mencari ke halaman login. Nah, sambil login kita lihat aktivitas di Winbox-nya ya. Di Winbox-nya kita lihat aktivitasnya. Saya bukakan dulu ya. Di sebelah kiri ini Winbox, sebelah kanan itu aktivitas kita ya. Nah, saya lihatkan seperti ini supaya teman-teman bisa melihat rule kejadian realnya seperti apa gitu. Nah, IP-nya saya dapat nggak? IP address-nya, hostnya. Nah, ini ada, saya dapat IP berapa ini? 3254. Nah, sini tadi ada user 1 ya. User 1 atau berapa tadi? Saya lupa. User. Nah, user 1 tanpa password. Ya. User 1 tanpa password. Oke. Bentar, ini terkoneksi. Koneksinya putus.
Saya disconnect dulu, kemudian koneksikan user 1. User 1, oke. Nah, ini udah login ya. Nah, kita bisa lihat di sini user satunya aktif, dan ini juga ada aktivitas bahwa user 1 sudah login ya. Nah, sebagai kontrolnya di hotspot kita bisa melihat user itu ada pada bagian aktif. Kalau pada bagian host ini kita bisa lihat H ini artinya dia belum login, belum aktif. Misalnya H itu DHCP, kemudian A ini AH ini authorized DHCP, artinya yang sudah mendapatkan DHCP dan dia sudah autentikasi, sudah melewati halaman login ya. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat dia udah terkoneksi ya. Kemudian yang lain bagaimana? Untuk membuat user di bagian hotspot bisa masuk pada menu hotspot user. Ya, kalau mau bikin manajemen bandwidth atau dikasih bandwidth, kita bisa buatkan di user profile. Ya, user profile gimana caranya? Oke, kita mau bikin misalkan ada pengelompokan bandwidth nih. Tambah misalkan. Ini guru. Ya, guru kita kasih bandwidth share usernya 1 guru hanya boleh 1 user misalkan. Atau guru kasih 2, boleh. Ya, artinya nanti bisa handphone, bisa laptop, artinya 1 user ini bisa dipakai untuk 2 perangkat. Kita kasih bandwidthnya misalkan 1 mega ya. 1024 atau kita tulis 1 M juga bisa, 1 M download dengan 1 M upload ya. Nah, kemudian apply, oke. Guru kita bikin lagi misalkan siswa kita bikin hanya 1 user, limitnya kita bikin misalkan 512 ya, 512 kbps dan 512 kbps. Tapi kalau realnya sekarang ini kecil aja ya. Jadi karena hanya untuk uji coba, kita buat yang kecil-kecil dulu supaya kelihatan hasilnya nanti. Nah, usernya hanya untuk 1. Kemudian pada bagian user kita tambahkan user guru itu misalkan si Anton ya, Pak Anton, usernya guru. Kemudian misalkan kita buat lagi tambah Doni adalah siswa, maka kita pilih siswa di sini. Apply. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada Anto dan guru ya. Nah, Anto ini bisa dikasih IP address, bisa dikasih password, bisa enggak ya, tapi kalau user biasanya harus kasih password ya, kasih password. Oke, saya coba loginkan kembali. Saya coba login pakai nama Anto. Ya. Gimana caranya login kalau sudah pernah login menggunakan user lain? Kita panggil nama domainnya. Saya .ok garis miring tutup. Nah, kemudian kita log off kan. Kita login kan? Loh, nggak bisa login, nggak bisa log off. Ini ada yang namanya cookies. Nah, cookies di Mikrotik itu bisa kita lihat di sini, cookies. Nah, ini yang pernah login. Ini kita hapus dulu. Nah, kemudian kita loginkan. Kalau udah dihapus, login, nah baru bisa dipakai Anto. Ya. Anto. Kemudian login, oke. Nah, Anto udah berhasil login. Nah, di Anto gimana loginnya? Anto loginnya mana tadi? Hotspotnya tadi mana hotspotnya? Nih, user aktif. Ya, yang aktif ini Anto sekarang. Nah, Anto kita bisa lihat dia pakai bandwidthnya terlimit enggak. Nah, di sini bahwa kita batasin si Anto ini maksimal bandwidthnya hanya 1 mega. Sekarang kita lakukan speed test. Speed test punyanya Google ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nanti pada bagian trafficnya. Nah, kita lakukan uji coba speed test. Nah, belum speed test sudah buka, ini udah warna kuning. Jalankan speed testnya. Nah, ini udah naik nih. Ya, berarti user ini udah mulai ke limit. Nah, ini warna merah artinya sudah melebihi atau di ambang batas 1 mega. Tapi dia nggak bisa lewat dari 1 mega nih, 0,9. Ya, karena kita batasin. Jadi bandwidth itu bisa seperti itu.
Nah, ini penggunaannya di mana? Penggunaannya bisa misalkan kita bikin hotspotan di kantor, ya, di sekolah. Jadi masing-masing siswa, masing-masing guru dikasih user satu persatu. Artinya mereka tidak menggunakan password yang sama, ya, bukan password satu untuk semua. Nah, itu bisa kita lihat, kita buatkan seperti ini. Jadi target pasarnya itu bisa kita jual di kantor, di sekolahan, itu bisa kita jual di sana. Ya, penggunaan user-user seperti ini. Ya. Oke, terima kasih bahasan kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan menambah wawasan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.